Selamat pagi semuanya teman-teman. Bertemu kembali dalam Mula Abhidhamma Pitaka. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin tetap di Ahituka Cita, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan Ahituka Cita jumlahnya berapa? 18. Ya, lumayan jumlahnya masih ingat. Yang 7 sama 8 itu sudah kita bahas ya teman-teman ya. Teman-teman apa? Istilahnya masih ingat gitu. 7 dan 8. 7 akhir tuka aku salah. Jadi 7 pikiran yang muncul secara spontan akibat karma buruk di masa lampau. 8 ini muncul secara spontan akibat karma baik di masa lampau. Ini sudah kita bahas. Tugasnya telah dikumpulkan. Saya wow juga nih ternyata tulisannya bagus-bagus, gambarnya juga bagus-bagus untuk semester 1. Pokoknya keren. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang 3 ahituka cita. Jadi yang kolom orange akan kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Nah, saya mau ke kolom orange ini. Jadi 3 ahituka cita itu apa? 3 jenis pikiran yang tanpa sebab terjadi secara spontan dan sifatnya netral gitu ya. Nah, kenapa netral? Kecuali yang nomor 1. Nanti netral ini terjadi pada nomor 2 dan nomor 3. Kalau yang nomor 1 nanti akan kita lihat tidak netral karena apa? Ada kata-kata somanasa sahagatang hasitu pada citang seperti itu. Jadi sebenarnya netral ini dalam tanda kutip berkaitan dengan nomor 1 walaupun ada somanasanya, tetapi somanasa hasitu pada citang ini adalah pikiran yang menyebabkan senyuman pada seorang arahat atau Buddha dan senyuman mereka juga dalam kategori netral. Makanya secara garis besar 3 ahituka cita ini dapat diartikan sebagai 3 pikiran tanpa sebab terjadinya spontan dan sifatnya netral. Biar tidak bingung kita akan bahas satu per satu. Nah, secara bahasa Indonesia artinya seperti ini untuk yang nomor 1 gitu ya. Pikirannya netral, spontan walaupun ada somanasanya tetapi somanasa mahakirya. Terjadinya senyuman karena somanasa hasitu pada citang ini sebetulnya itu adalah terjadi pada senyumnya seorang arahat atau Buddha. Bu, berarti kita nggak bisa senyum. Oh bisa, nanti di slide selanjutnya akan kita tunjukkan bagaimana senyuman Anda gitu ya. Walaupun somanasa, tapi oh ternyata somanasa loba mula cita gitu ya. Ternyata somanasa mahakusala. Belum somanasa mahakirya seperti somanasa yang nomor 1. Lalu yang kedua, pikiran netral saat batin menerima objek. Nomor 3, pikiran netral saat 5 pintu indera menerima objek. Kita akan lihat satu persatu dulu ya teman-teman. Apa itu somanasa sahagatang hasitu pada citang. Kita cek satu persatu. Somanasa sahagatang masih ingat ya. Bersekutu perasaan apa? Senang. Hasita senyuman. Upada muncul. Cita pikiran secara nama panjang. Artinya pikiran yang disertai perasaan senang yang memunculkan senyuman. Nah, hasitu pada citang ini hakikatnya kesadaran yang dimiliki oleh arahat termasuk sama Sambuddha pada dan juga Paceka Buddha saat mereka tersenyum karena sekali lagi somanasanya ini somanasa netral mahakirya. Nah, bagaimana Bu kalau senyuman dewa manusia? Nah, kita ya senyumnya tetap somanasa karena nek domanasa kok senyum itu tidak bisa ya. Ketemu kamu gitu ya musuhe mantane kok langsung eh, muncul suka itu jarang. Kecuali apa sih katanya anak muda yang cinta lama bersemi kembali bisa jadi gitu ya. Tapi umumnya kalau objeknya tidak disukai ya domanasa. Kalau objeknya disukai somanasa tetapi plus plus. Kenapa? Bukan somanasa mahakir ya. Itu ya. Nah, somanasa apa gitu? Nah, ini
gitu ya. Nah, kan akhirnya kalau kita kan senyumnya macam-macam. Karena senyum Somanasa Sahagatang Mahakirya Arahat itu jenis senyum nanti yang nomor satu. Sita, senyumnya itu tidak terlihat gigi. Jadi bayangan ya senyum tidak terlihat gigi. Nenek kita, terus giginya kelihatan, sampai nangis-nangis, sampai ngakak-ngakak gitu ya. Sampai berguling-guling, sampai nangis gitu ya. Dan ada juga senyum sing ngete gitu. Dia ngece bu, plaset ngakak-ngakak orang ngece-ngece gitu ya. Ya itu senyumnya beda lagi. Makanya tadi saya bilang somanasanya itu somanasa plus plus. Secara analisis cita, jadi senyuman itu bukan hanya senyuman milik arahat atau Buddha yang somanasa mahakirya, tapi macam-macam. Bayangan ya kita ya, manusia biasa itu bisa somanasa plus plus itu hasitu logam mula cita. Bisa mahakusalam. Itu kita. Maksudnya jenis-jenis pikirannya kan ada 13 ini ya. Kalau kita itu Somanasa Lobamula, Somanasa Mahakusala itu wes paling apik itu. Somanasa Mahakusala berarti senyumnya tulus. Senyum ngece, senyum saat temannya terpleset, sampai itu ya bokongnya ngetombol kotor gitu ya. Yaitu senyum Somanasa plus plus Lobamula Cita. Seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa cek. Orang biasa senyumnya apa? Loba mula sama Mahakusala toh. Seka Pugala 3, loba mula tapi tidak lagi bersekutu dengan pandangan salah. Atau Somanasa Mahakusala. Cek teman-teman, Seka Pugala 3 itu apa maksudnya? Gitu ya. Kalau ASK itu adalah arahat. Seka Pugala 3 itu berarti di bawahnya arahat. Sotapana, Sakadagami, Anagami 3. Karena apa? Karena yang keempat ini adalah arahat. Jadi ACK 3 itu meninggalkan arahat ya dari Sotapana, Sakadagami, dan Anagami. Gitu. Itu namanya Sekapugala 3. Mereka juga masih bisa Somanasa Lobamula, tapi beda seperti kita. Kita Somanasa Lobamula di tiga sama Yuta lagi. Nah, kalau yang Sekapugala 3 tidak. Lah berarti senyumnya Arahat tadi mana mana senyumnya Arahat hanya Somanasa Hesitupada dan Somanasa Mahakirya Cita itu. Ya, kita berarti manusia biasa, Bu. Makanya senyumnya masih begini ya, makanya ada macam-macam senyuman. Sita, senyum yang tidak terlihat gigi, itu miliknya seorang Buddha. Terus senyuman yang terlihat giginya tapi bukan ha gitu ya. Ya itu adalah senyum yang dimiliki dari arahat bisa anagami, sakadagami, sotapana orang biasa. Kita juga bisa ya. Lalu ada wihasita, suara tertawa dengan suara perlahan. Itu masih Sekapugala 3 ingat ya. Kalau Sekapugala 3 pikirannya sotapana, sakadagami, anagami orang biasa. Tertawa dengan suara besar, sotapana, sakadagami orang biasa masih bisa, tapi anagami sudah tidak. Apa ya Sita tertawa sampai terguncang badannya sebelah gitu ya. Itu hanya dimiliki oleh orang biasa. Misalnya kamu Gala 3 sudah tidak lagi tertawa sampai itu ya ngakak-ngakak. Berarti kalau kita ngakak-ngakak itu tanda kita sadar diri kita masih manusia biasa, bobo gitu ya. Daripada nangis ya mending tertawa gitu ya. Apalagi nonton stand up comedy bu gitu ya. Nah, upah Sita ngakak-ngakak sampai nangis-nangis itu adalah senyum orang biasa banget gitu ya. Karena apa? Karena semakin kita ngakak-ngakak gitu kan, semakin somana salobamula citanya itu besar. Menurut teorinya seperti itu. Sampai di sini semoga teman-teman tahu bahwa pesan moralnya apa? Ada macam-macam senyuman. Kalau kita tersenyum, ya sing ikhlas senyumnya sing salah. Jangan senyum sing somana salobamulah gitu ya. Koncone kepleset, ngakak-ngakak, lobamula, somanasane lobamula gitu loh. Nah gitu. Tapi kita ya kalau senyum ya sing ikhlas gitu. Nek koncone kepleset berarti jangan lagi ditertawakan, disenyumin, tapi ditolong gitu ya. Kedepannya seperti itu. Itu lalu kita, itu berarti selesai ya. Kita naik ke atas, berarti yang nomor satu selesai, clear.
Teman-teman paham ya? Kita turun ke yang nomor dua. Nomor dua itu adalah UPK Sahagatang Pancadwara Wajanam. Dan yang nomor tiga, UPK Sahagatang Manodwara Wajana. Berarti ini adalah pikiran spontan. Kita punya jenis pikiran spontan ini, pikiran spontan netral yang terjadi pada saat lima pintu indera kita ini menerima objek. Pada saat hanya menerima objek. Lalu jenis pikiran ketiga, pikiran yang terjadi saat pintu batin menerima objek. Itu juga bisa spontan dan netral. Catatannya seperti ini. Pikiran netral ini terjadi hanya pada saat menerima objek. Netral. Reaksinya itu bisa tidak netral tergantung pikiran dari masing-masing orang. Mata melihat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan itu pada saat awalnya netral loh. Tapi next reaksinya memang tidak netral tergantung sama pikiran seseorang. Begitu pula indera-indera yang lain. Nah, yang dimaksud pesan moralnya di sini adalah maka kalau kita melihat, mendengar, membau, mencicipi rasa, merasakan apapun, kalau kita kalau bisa kita itu kembali ke pikiran UPK Sahagatang Pancadwara, di mana kita menjadi pemerhati yang objektif netral. Jangan sampai kebablasan langsung wah bagus tak beli gitu lah. Itu sudah reaksi, reaksi lanjutan. Wah, musiknya bagus ini, subscribe gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu intinya, teman-teman. Makanya kita diminta hati-hati saat semua lima indera kita itu menerima objek apapun. Usahakan kembali ke prinsip netral. Ahetuka cita. Gitu. Begitu pula saat pintu batin. Saat menerima ingat sesuatu yang menjengkelkan, ingat sesuatu yang membahayakan, kembali ke netral. Ya, kalau tidak bisa ya misalnya kebablasan itu juga nggak terlalu jelek seperti itu. Dan saya mau menambahi fakta bahwa pintu batin itu walaupun tidak kelihatan ya teman-teman, tapi ada nyata. Contohnya ini di gambar ini ya teman-teman, ada orang yang naik motor, dia melihat lubang di depan. Ini bukan hanya mata yang bekerja. Kalau mata yang bekerja, pikirannya tidak ada, ngalamun ya sudah ditendang saja, des lewatnya sini. Jadi dia langsung lurus, ser, gitu. Tapi karena dia punya kesadaran, mata melihat kesadarannya bekerja, pintu batin bekerja, maka dia kalau sadar dia bisa berbelok ke sini. Dan dia karena punya pikiran, dia bisa punya ide yang lain. Wah, saya mau lapor Pak Lurah. Biar minggu depan ini dicor. Kasihan, ini membahayakan pengendara di jalan. Nah, itu pikiran itu seperti itu. Walaupun awalnya memang netral, tapi reaksinya itu bisa tidak netral. Dan nanti teman-teman di semester lanjutan akan ketemu teori ini, nanti kita dalami, ini sedang dipelajari di teman-teman semester 3 ya. Bagaimana pikiran pintu batin itu ternyata kalau sudah terakumulasi itu kan akan membentuk watak, kesadaran gitu ya. Dan pintu batin ini reaksinya itu luar biasa, mempunyai kekuatan vibrasi, mempunyai kekuatan energi pikiran. Itu yang disebutkan oleh Pak Adiwe Gunawan. Nah, semester ini teman-teman cukup tahu dulu gitu ya, bahwa awal reaksi batin itu netral, awalnya netral, reaksinya itu yang tidak netral. Dan reaksi batin ini mempunyai kekuatan vibrasi, mempunyai kekuatan energi. Kalau kita negatif terus ya, nanti satu asrama bisa ikut negatif loh. Ngantuan, gosipan gitu ya. Oh, itu bikin suasana asrama jadi tidak nyaman, misalnya begitu. Di rumah juga begitu. Ini mamaku ini ya muni-muni terus, ngeluh terus, ngomongin orang terus itu juga bikin suasana rumah itu jadi tidak nyaman. Rumah itu energinya jadi negatif gitu. Hawanya itu seperti itu. Jadi sampai di poin ini teman-teman biar tahu bahwa eduka cita itu ada yang
terjadi melalui senyuman gitu ya. Makanya saya ulas lagi yang di nomor satu senyuman. Sebetulnya semua senyuman itu adalah tukar cita. Semua senyuman itu adalah spontan. Kecuali rodok telat mikir gitu ya. Karenanya tertawa baru kita melu tertawa. Ah, iya, iya, iya. Saya baru paham, baru tertawa. Konsolnya sudah diam, dan dia masih tertawa sendiri. Nah, di keseharian kita artinya apa, pesan moralnya kita bisa tahu bahwa tersenyum itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang spontanitas. Maka kalau kita bisa berdana senyuman, ya lakukanlah. Jangan pelit senyuman. Kalau bisa senyumnya yang maha kusala. Jangan senyum yang loba mula. Seperti itu. Supaya ya senyum kan ibadah paling murah kan. Orang-orang bilang seperti itu. Itu ya tentang senyuman ya. Dan ada macam-macam senyuman. Ya kalau bisa selama kita hidup ini ya kita senyumnya yang baik. Senyum maha kusala. Seperti itu. Senyum yang tulus. Berkaitan dengan yang nomor dua dan tiga. Intinya kita punya panca indera. Kita punya lima pintu indera dan kita punya satu pintu batin, totalnya enam. Pada saat reaksi pertama des gitu ya, itu netral. Tapi reaksi lanjutan itu tergantung sama persepsi dan pikiran kita. Pesan moralnya apa? Kalau bisa saat terjadi reaksi melalui enam pintu ini terjadi ya, kita netral. Reaksi selanjutnya, ya usahakan jangan kebangetan gitu loh. Ya kalaupun mau negatif ya negatifnya tidak sampai sebegitunya gitu. Kalaupun gosipin orang juga tidak sebegitunya. Ngomongin orang juga tidak sebegitunya. Pesan moralnya seperti itu. Dan kalau dibungkus dari 18 ahituka cita ini begini teman-teman. Ini kan sesuatu yang terjadi secara spontan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita melalui lima pintu indera, satu pintu batin, akibat baik, akibat buruk. Kita harus siap. Makanya berbahagialah teman-teman bisa mengenyam pendidikan tinggi, teman-teman menjadi mahasiswa pikirannya siap, karena kita akan menghadapi hidup yang tidak pasti, serba spontan. Kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, kita bisa mengalami apapun dengan cepat tanpa ada kompromi jika karma kita sudah berbuah dan masak. Maka dari itu kita harus menjadi manusia yang siap, siap pikiran, siap segala sesuatunya menghadapi hidup ini. Salah satunya saat ini teman-teman sudah di jalan yang benar, membekali diri dengan pengetahuan, dengan skill, dengan nanti ijazah sarjana pendidikan. Gitu teman-teman. Dan singkat ya materi hari ini, 18 ahituka cita saya selesaikan. Minggu depan ketemu topik baru, Kama Wacara Sobanya Cita 24 minggu depan. PR teman-teman, PR tugas gitu ya. Setiap orang menuliskan kesiapan apa yang telah teman-teman miliki untuk menghadapi ahituka cita atau hal-hal yang spontan yang bisa terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kita, baik maupun buruk. Kira-kira teman-teman sudah punya bekal apa? Ceritakan, tulis, singkat satu paragraf, kirim di grup kelas. Ya, demikian. Tetap semangat. Ah, itu Kak Cita. Selesai. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Terima kasih.